Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali materi dari kelompok 1, 2, dan 3. Yang pertama adalah definisi tarik tasyri. Tarik tasyri itu berasal dari dua kata, yaitu tarik dan tasyri. Tarik artinya sejarah dan tasyri artinya syariat. Syariat adalah hukum Islam. Jadi tarik tasyri adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji bagaimana hukum Islam dan bagaimana pula penetapan hukum Islam. Dalam tarik tasyri ini terdapat 3 objek pembelajaran. Yang pertama yaitu tarik al-ahkam al-i'tiqadiyah atau hukum yang membahas tentang akidah tauhid di dalam ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa tarik al-i'tiqadiyah ini terjadi di Mekah selama 13 tahun. Yang kedua adalah tasyri al-amaliyah, adalah hukum yang mengkaji tentang hukum keluarga. Hukum keluarga seperti perkawinan, perceraian, talak, rujuk. Selain hukum keluarga, hukum ini juga mengkaji tentang sholat, zakat, haji, puasa, dan hukum pidana. Yang ketiga adalah tasyri al-akhlaqiyah atau hukum yang mengkaji tentang akhlak atau tingkah laku manusia. Di dalam tarik tasyri ini terdapat hukum samawi dan hukum konvensional. Hukum samawi adalah perintah dan larangan yang mengatur kehidupan manusia di dunia dan di akhirat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman umatnya. Hukum ini tidak dapat dirubah karena merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu hukum konvensional. Hukum konvensional adalah perintah dan larangan yang ditetapkan oleh pemimpin dalam suatu umat untuk mengatur kehidupan antar sesama individu. Contohnya seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hukum ini dapat berubah karena merupakan ciptaan dari manusia. Lalu perbedaan antara hukum konvensional dan hukum samawi. Hukum konvensional ini terkadang melegalkan yang haram dengan alasan manfaat manusia. Sedangkan hukum samawi tidak seperti itu, karena Allah Maha mengetahui dan Maha melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar perundang-undangan Islam. Adapun prinsip-prinsip dasar perundang-undangan Islam itu yang pertama, memperhatikan kemaslahatan orang banyak, mewujudkan keadilan sosial, dan tidak memberatkan dan sedikit beban. Pembahasan selanjutnya adalah dinamika hukum sebelum Islam. Bagaimana dinamika hukum sebelum Islam? Dinamika di sini adalah permasalahan. Jadi dinamika hukum sebelum Islam itu adalah permasalahan yang terjadi sebelum adanya hukum Islam. Contohnya di sini seperti pada zaman Nabi Musa. Pada zaman Nabi Musa ini, jika seseorang yang melakukan dosa yang besar dan kesalahan dan dia ingin bertobat, maka cara mereka bertobat adalah dengan bunuh diri. Ini dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 54. Sedangkan pada masa Nabi Muhammad, apabila ada seseorang yang melakukan kesalahan ataupun dosa yang besar dan dia ingin bertobat, maka caranya bertobat adalah cukup dengan beristighfar dan berserah diri kepada Allah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah tentunya. Jadi di sini sangat tampak bagaimana perbedaan cara menyelesaikan permasalahan sebelum dan sesudah adanya hukum Islam. Yang selanjutnya adalah tasyri pada masa Nabi. Tasyri pada masa Nabi ini hukum-hukum seperti pada masa Nabi Musa tadi, yang dimana orang bertobat dengan cara bunuh diri itu sudah tidak digunakan lagi. Hukum itu sudah dihapuskan.
Dan apabila ada orang yang melakukan itu, maka dia akan mendapatkan dosa yang besar. Baiklah, itulah penjelasan saya dari materi yang pertama, yaitu definisi tarik tasrih. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu kelompok kedua dengan judul sumber penetapan hukum di zaman Rasulullah. Al-Quran. Tasrih pada masa Nabi disebut masa pembentukan hukum, karena pada masa ini mulai tumbuh dan terbentuknya hukum Islam, yaitu tepatnya ketika Nabi Muhammad hijrah dari Madinah dan menetap di sana selama 10 tahun. Sumber asasinya adalah wahyu, baik Al-Quran maupun sunnah Nabi yang terbimbing dengan wahyu. Sumber atau kekuasaan tasyri ini dipegang oleh Rasul, dan tidak seorang pun yang boleh menentukan hukum suatu masalah, baik masalah dirinya maupun masalah orang lain. Al-Quran adalah suatu kitab yang sudah dikenali, diturunkan kepada Muhammad dengan cara berkelompok-kelompok sejak dari malam ke-17 Ramadan tahun 41 Hijriah. Beliau diberi wahyu ketika beliau sedang bertahanut di Gua Hira. Al-Quran diturunkan sedikit demi sedikit dan terkadang hanya satu surah, tergantung sesuai dengan kehendak Allah. Adapun keistimewaan dalam Al-Quran ini adalah diturunkan dengan bahasa Arab, berbeda dengan kitab lainnya yang sama sekali tidak ada bahasa Arab. Yang kedua itu Al-Quran diturunkan sebagai wahyu dari Allah kepada Rasulnya. Dan keistimewaan yang ketiga adalah Al-Quran disampaikan kepada umatnya secara mutawatir atau tertulis. Dan yang keempat, membaca Al-Quran ini adalah bernilai ibadah. Para ulama sepakat Al-Quran adalah hujah yang harus diamalkan. Mereka juga sepakat bahwa ia merupakan sumber syariat pertama. Jika ada suatu masalah yang penyelesaiannya tidak terdapat dalam Al-Quran, maka barulah boleh merujuk kepada sunnah. Penetapan hukum di Mekah. Bagaimana penetapan hukum di Mekah? Fase ini bermula ketika ketika Allah mengutus Nabi Muhammad membawa wahyu berupa Al-Quran kepada ketika baginda sedang berada dalam Gua Hira pada hari Jumat 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Adapun periode ini, perundang-undangan legislasi hukum syariat di Mekah pada awalnya Islam berorientasi memperbaiki akidah. Setelah selesai dengan tujuan akidah ini, maka Nabi melanjutkan dengan meletakkan aturan kehidupan atau tasyri. Bila kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah, maka terlihat di sana penolakan terhadap syirik dan mengajak mereka menuju tauhid dan meminta agar mereka menggunakan akal pikiran, yang dimana akal pikiran ini hanya dimiliki oleh manusia. Periode Mekah merupakan periode revolusi akidah untuk mengubah sistem kepercayaan masyarakat jahiliyah menuju penghambaan kepada Allah. Namun, ada beberapa hal yang mengakibatkan ajaran Nabi ini tidak diterima oleh masyarakat Mekah, terutama pada aspek ekonomi. Dan faktor lainnya seperti ajaran Tauhid ini menyalahkan kepercayaan menyembah berhala, dan ajaran Islam mengecam perilaku ekonomi masyarakat yang menumpuk kekayaan dan mengabaikan fakir miskin dan juga anak yatim. Ayat-ayat Makkiyah biasanya
Maksud saya ayat-ayat Makkiyah biasanya pendek, berbeda dengan Madaniyah yang sangat panjang. Pendeknya ayat-ayat ini agar mudah dihafal dan disukai, dan juga menceritakan tentang surga dan neraka. Setiap ayat Makkiyah ini menyebutkan kata qallah. Selanjutnya adalah penetapan hukum di Madinah. Periode ini terhitung sejak diangkatnya baginda Nabi Muhammad dari Mekah sampai beliau wafat. Periode ini berjalan selama 10 tahun. Ayat yang turun di Madinah, ayat yang turun di Madinah ini menjelaskan tentang perincian ibadah, muamalah, hukuman, warisan, keutamaan jihad, dan peraturan rumah tangga, dan lainnya. Ayat Makkiyah juga menyampaikan kepada ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, dan mengajak mereka untuk memeluk Islam dan membongkar seluk-beluk orang munafik. Ayat-ayat Madinah ini memiliki ayat dan wakaf yang panjang, yang dimana ayat-ayat tersebut syarat dengan hukum syar'i dan menjelaskan tujuan serta target yang ingin dicapai oleh syariat. Lalu hubungan antara hukum fase Mekah dan Madinah. Dalam fase Mekah, Nabi mencurahkan perhatiannya untuk memperbaiki kepercayaan bangsa Arab dan menanamkan tauhid ke dalam akidah serta memalingkannya dari menyembah selain Allah. Fase Mekah ini revolusi akidah untuk mengubah sistem kepercayaan masyarakat jahiliyah menuju ibadah kepada selain Allah semata. Suatu revolusi yang menghadirkan perubahan fundamental, rekonstruksi sosial dan moral pada seluruh dimensi kehidupan. Lalu, pada fase Madinah ini, umat Islam berkembang pesat. Nabi mulai membentuk suatu masyarakat Islam yang memiliki kekuasaan gemilang. Lalu, kemudian Rasul membuat peraturan-peraturan karena masyarakat membutuhkannya untuk mengatur hubungan antar sesama mereka dan hubungan dengan yang lainnya. Hukum-hukum ini diantaranya yang berhubungan dengan masalah ibadah, muamalah, jihad, jinayat, perkawinan, dan kewarisan. Baiklah, itulah penjelasan saya dari kelompok 2. Selanjutnya adalah kelompok 3, yaitu gaya bahasa Al-Quran dalam memerintah dan memberi pilihan serta metode dalam menjelaskan hukum. Yang pertama, metode Al-Quran dalam meminta untuk mengerjakan perbuatan. Gaya bahasa Al-Quran selalu menarik untuk dikaji, lantaran keindahan, makna, dan strukturnya. Adapun metode Al-Quran dalam meminta untuk mengerjakan suatu perbuatan adalah yang pertama, kalimat dengan menggunakan kalimat perintah yang jelas, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat. Dan yang kedua, Al-Quran mengabarkan bahwa amalan tertentu diwajibkan bagi seluruh hamba. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 178, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Yang ketiga itu adalah Al-Quran mengabarkan bahwa amalan tertentu diwajibkan bagi seluruh umat atau sebagian kelompok dari mereka saja. Ini seperti pada Quran Surah Ali Imran ayat 97. Selanjutnya, Al-Quran mengabarkan bahwa perintah untuk beramal ditujukan kepada kelompok tertentu. Dan metode selanjutnya, Al-Quran menerangkan bahwa amalan tertentu merupakan kebaikan atau pengantar menuju kebaikan. Yang kedua adalah metode Al-Quran dalam meminta untuk meninggalkan
perbuatan tertentu. Metodenya adalah yang pertama, kalimat larangan yang jelas seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl ayat 90 yang artinya, dan Dia Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Yang kedua, menunjukkan keharaman sesuatu. Ini seperti dalam firman Allah di Quran surah Al-A'raf ayat 33. Lalu metode selanjutnya menunjukkan ketidakhalalan sesuatu. Allah berfirman yang artinya, tidak halal bagi kamu mewarisi wanita dengan jalan paksa. Quran surah An-Nisa. Lalu larangan yang berbentuk fi'il mudhari yang didahului oleh lam nahiyah atau fi'il amri yang menunjukkan perintah untuk meninggalkan sesuatu seperti tinggalkanlah, biarkanlah, dan jauhilah. Selanjutnya, Al-Quran meniadakan kebaikan pada perbuatan tertentu seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 177 yang artinya, kebaikan itu bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat. Lalu, bagaimana metode Al-Quran dalam memberikan pilihan antara melakukan perbuatan atau meninggalkannya? Adapun metodenya yaitu yang pertama, lafal halal yang disandarkan atau dikaitkan pada kata kerja. Seperti dalam Quran surah Al-Maidah ayat 11 yang artinya dihalalkan bagimu binatang ternak. Yang kedua, meniadakan dosa dari perbuatan tertentu. Firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 203. Lalu, meniadakan dosa dari perbuatan tertentu. Ini dalam Quran surah Al-Maidah ayat 93. Lalu meniadakan larangan atas suatu perbuatan. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. Yang selanjutnya adalah bagaimana metode Al-Quran dalam menjelaskan hukum. Adapun metodenya adalah sebagian ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan hukum turun dengan format paten sehingga tidak ada lagi kesempatan di dalamnya untuk berijtihad. Sementara sebagian ayat-ayat Al-Quran tidak menunjukkan maksud yang paten sehingga dia membutuhkan kajian dan ijtihad terhadapnya. Baiklah, itulah penjelasan saya dari kelompok 1, 2, dan 3. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.